Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Suraya dari SMP Negeri 21 Kota Jambi. Saya Marin dari SMP Negeri 18 Kota Jambi. Dan saya Suci dari SMP Negeri 18 Kota Jambi. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Merli. Selamat siang, Ibu Suraya. Apa kabarnya, Bu? Baik, sehat. Ibu gimana? Ya, alhamdulillah. Oh iya, hari ini Ibu ada coaching ya? Ada Bu, nanti di jam 1 siang. Bersama siapa? Bersama Suci. Oh iya, iya. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya, bersama Ibu Suci. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Suci nanti ya. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching hari ini? Ya, sudah siap Bu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Ibu sudah bersedia datang sebagai pengamat saat saya mengadakan coaching nanti. Iya, oke Bu. Sebelum Ibu mulai proses coaching nanti ya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubriknya ya Bu ya, rubrik penilaian dari coaching ini ya, yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati di sini yaitu melihat apakah Ibu dapat melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kita bersama mengetahui bahwa alur tirta itu terdiri dari awalnya pertama dari tujuan ya, tujuan umum, kemudian adanya identifikasi masalah, kemudian adanya rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan mengamati Ibu melakukan cara Ibu, apakah Ibu melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian nah di sini prinsip coaching itu adalah membentuk Bu, membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensinya coach itu dengan proses aktif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri Ibu. Nah, selanjutnya kompetensi itu yang inti itu dalam coaching yang perlu diperhatikan di sini yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, atau present. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, dan juga mendengarkan secara aktif ya. Nah, ketika Ibu nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa, gitu ya Bu ya. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaian kita hari ini Bu? Ya, jelas Bu. Saya cukup jelas. Nanti pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Oke, kalau begitu izinkan saya ya Bu ya. Saya bertanya ya Bu ya. Di sini yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya yang ingin Ibu kembangkan gitu. Nah, nanti yang akan saya kembangkan atau yang saya lakukan yaitu ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nanti, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga itu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, di bagian mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi nih gitu? Ya, yang lebih spesifik itu saya lebih condong itu di bagian mendengarkan dengan hati dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Oke, berarti kompetensi yang ingin Ibu observasi itu mendengarkan secara aktif ya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, begitu ya Bu ya. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan pada saat sesi coaching hari ini? Nah, yang pertama nanti mungkin saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar. Dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari pembicara. Baik, kalau begitu. Baik, Bu Merlin, demikian kita untuk kegiatan pra observasi hari ini ya. Yang sekarang ini terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan rinci. Semoga coaching Ibu berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Suci. Siang Bu Marlin. Iya, apa kabar? Baik, cuman agak sedikit panas karena cuaca Iya, kita memang udah cuaca nggak menentu ya, Iya. Bu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bu ya, Iya, apapun amin, cuacanya amin. ya, Iya, Bu. kondisi apapun Benar. kita dalam keadaan sehat. Oke Bu Suci, hari ini kita ada coaching ya, sesuai dengan perjanjian kita ada coaching. Nah, dalam coaching ini nanti kita laksanakan melalui alur tirta. Iya. Lalu diawali, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Kira-kira hari ini kita mau bahas atau bicara tentang apa ya Bu ya? Iya gini Bu ya, saya perhatikan dalam 2 minggu ini saya kebingungan menghadapi 20% siswa saya. Iya, kenapa? Soalnya mereka kalau sudah saya ajarkan di lapangan yang 20% ini yang saya perhatikan yang berbobot badan besar itu mulai agak malas belajarnya di lapangan. Oh gitu. Oh, kira-kira menurut Ibu permasalahannya di mana ya? Eh, Mungkin kalau saya pikirkan mungkin mereka merasa badannya sedikit besar, Iya. jadi mereka merasa ruang gerak mereka itu kurang untuk melakukan gerakan-gerakan olahraga di lapangan. Gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira setelah kita berdiskusi ini, setelah kita adakan coaching ini, harapan Ibu nanti seperti apa? Saya berharap siswa tersebut, saya menemukan cara untuk Iya. bagaimana siswa tersebut termotivasi untuk melakukan olahraga di lapangan gitu. Iya, termotivasi melakukan olahraga di lapangan. Kira-kira ciri-ciri aktif atau sudah mendapatkan motivasi aktif di lapangan apa kira-kira Ibu? Menurut saya kalau ciri-ciri aktif itu siswa tersebut mau bergabung sama teman-temannya yang aktif. Iya. Kadang mereka ada alasan pura-pura nggak bawa baju olahraga, kadang bilang sakit perut, banyak alasannya gitu Bu. Oh gitu ya. Nah, kalau yang lain gimana? Saya mau gali informasi nih Bu ya. Menurut Ibu sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan yang lain juga mereka kurang aktif? Kan tadi sebagian badannya besar, sebagian mempunyai alasan. Iya. Mereka itu kira-kira punya alasan itu apa penyebabnya? Iya, mungkin saya sudah berpikir juga ya Bu ya, mungkin dalam cara saya mengajar monoton sehingga Oh, iya. mereka ada rasa jenuh atau bosan gitu. Oh gitu ya. Mungkin rasa bosan dengan cara yang begitu-begitu aja Iya. ya Bu ya. Ya, dari ini kita udah identifikasi nih masalah Iya. Ibu yang hadapi, yang apa aja yang kendala atau menjadi kegalauan Ibu di lapangan sudah teridentifikasi ya Bu ya. Kira-kira solusinya nanti gimana? Mungkin saya akan mencari metode-metode baru Iya. atau cara baru untuk mengembangkan kompetensi saya di lapangan sehingga siswa itu termotivasi dengan cara saya yang menarik mungkin Iya, gitu. betul mungkin ice breaking atau Iya, apa gitu. saya Oh gitu, betul sekali. Nah, dalam Ibu mengganti cara ini, mengganti metode ini membuat siswa tidak bosan, ada nggak kira-kira Bu orang atau fasilitas yang bisa mendukung Iya. rencana Ibu? Rencana saya yang mungkin yang paling mendukung itu teman satu mapel sama saya. Iya, satu mapel. Mungkin kan mereka ada inovasi-inovasi baru yang akan saya tanyakan mereka, ada nggak cara untuk memancing motivasi anak, itu udah pasti. Selain dengan guru, ibaratnya bekerja sama Bu Iya. ya, atau berkolaborasi selain dengan guru dengan siapa? Masih Yang ada jelas kah? dengan siswa ya Bu ya, Dengan siswa. itu udah pasti karena Iya. mereka yang kita ajarkan.
Iya iya iya. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan ini? Karena ini hari Jumat ya Bu ya, Iya. mungkin hari Senin sudah saya laksanakan. Oh, Dari- secepatnya Bu iya, ya? Iya, secepatnya. Iya, iya, bagus sekali secepatnya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, dengan permasalahan yang ada, dengan kendala yang ada di lapangan, kira-kira kalau ada skala 1 sampai 10 nih, Ibu ada di skala berapa? Mungkin 6,5 masih. Oh, 6,5. Juga masih jauh Belum lolos ya Bu ya? Belum. Belum KKM. Iya, Iya. masih harus banyak belajar kayaknya saya. Iya betul. Jadi dengan cara nanti yang Ibu berdiskusi, bekerja sama dengan guru sejawat, dengan motivasi siswa, nanti Ibu harapkan di skala berapa kira-kira? Dari skala 6,5 saya berharap mungkin sampai 8,5 atau 9. Bagus sekali. Saya kira 8,5 sudah cukup bagus ya Bu. Oke, Bu Iya. Marlin ya, luar biasa ya coachingnya ya tadi ya, sudah berjalan dengan lancar ya. Gimana nih perasaan setelah melakukan coaching? Nah, perasaan saya setelah melakukan coaching saat tadi, kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia, bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan dengan baik saat coaching tadi. Oke, nah jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Marlin harapkan itu pada kompetensi coaching itu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tersebut? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan menjadi pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita dan sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Oke, baik Bu. Sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya terhadap Ibu ya tadi, berdasarkan observasi saya. Menurut saya itu percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur cerita. Nah, kemudian di sini saya lihat Ibu juga sudah menyampaikan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu dan mengarahkan beliau untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merencanakan aksinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam menjalankan rencana aksi itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip ya dalam coaching, di mana tadi saya melihat juga Ibu telah melakukan fokus ya pada coaching tersebut. Itu artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh ya, dan Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, di mana Ibu juga dapat mendengarkan secara aktif gitu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik yang Ibu lakukan gitu ya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu sudah memberikan umpan balik kepada saya. Baik, sama-sama Bu Marlin. Nah, Bu, dari hasil yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya ya? Nah, jadi rencana saya selanjutnya yaitu terus melakukan latihan agar dengan latihan intensif nanti, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya untuk orang yang berbeda, bisa saja Bu ya, mereka bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan lalu coach bisa menyampaikan apapun yang menjadi permasalahan mereka. Baik. Semoga aja ya kompetensi tersebut yang Ibu kembangkan ini nanti itu sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Nah, semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan ke depannya, agar dapat memperbanyak praktek-praktek coaching yang akan Ibu lakukan selanjutnya, seperti itu ya Bu ya. Ya, baik Bu, saya berniat juga melakukan latihan lebih banyak, lebih aktif lagi ke depannya, sehingga bisa lebih baik lagi. Baik kalau begitu. Nah, kira-kira nih ada nggak nih hal yang ingin Ibu sampaikan lagi nih setelah percakapan kita yang banyak ini? Sepertinya sudah cukup Bu.
Mungkin kalau misalnya nanti ada lagi yang mau perlu dibicarakan, mungkin saya akan undang Ibu kembali. Baik, terima kasih Bu Marlin atas Ya, kesempatan waktunya ya. sama-sama, Oke, Ibu. Sehat selamat selalu. siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Suraya. Waalaikumsalam Bu Suci. Saya lihat jadwal hari ini Ibu ada sesi coaching Iya benar Bu Suci. bersama Ibu siapa? Bersama Ibu Marlin. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap Ibu, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Iya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Marlin. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Iya, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Suci yang sudah bersedia untuk menjadi pengamat saat saya akan melakukan coaching nanti bersama Ibu Marlin. Baik Ibu, sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan saya akan juga bertanya kepada Ibu. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur cerita atau tidak. Terus yang kita ketahui bersama bahwa alur cerita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, dan rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Selanjutnya, saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coach. Ya, saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan yang coaching kemudian menggali potensi coach itu dalam proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Terus selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh. Dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu, dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa ya Bu. Dari penjelasan saya, apakah Ibu udah paham? Baik, ya Bu, saya sudah pada saat saya akan melakukan coaching nanti, saya juga akan berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching itu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Ibu, izinkan saya bertanya ya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik Ibu, jadi saat saya melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti, bagian mana yang cara spesifik yang ingin saya observasi? Oh iya, untuk spesifiknya yang ingin saya otomatis itu yaitu di bagian mendengarkan yaitu ya Bu ya, dengan hati dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna begitu Bu. Iya, baik. Berarti kompetensi yang ingin saya observasi mendengarkan aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin kembangkan dari sesi coaching ini? Yang pertama nanti saya akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Ibu Marlin untuk dapat menyampaikan, dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Gitu. Baik, semoga nanti percakapan coachingnya berjalan dengan lancar dan semua yang Ibu tuju tercapai ya Bu. Baik Bu, demikian Bu kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci. Terima kasih Bu Suci. Selamat siang Bu Marlin. Selamat siang Ibu. Ya, apa kabarnya Bu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Syukurlah. Oke. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu, ada coaching kita udah janji sesuai dengan janji. Iya, nggak lama ya Bu ya, paling kurang 10 menit begitu ya Bu ya? Iya. Ya.
Insya Allah nanti coaching kita akan laksanakan sesuai dengan alur Tirta. Lalu diawali, ini saya ingin bertanya dulu ya Bu ya, kira-kira mau bicara apa nih kita hari ini? Ini Bu, saya di sekolah itu kadang sedikit bingung, kecewa karena dengan pergantian kurikulum ini ada beberapa teman-teman dan murid-murid di sekolah itu kurang paham akan arti dari kurikulum merdeka ini. Ya, jadi saat proses pembelajaran dengan kata merdeka itu, anak-anak merasa mereka merdeka melakukan apapun yang mereka mau. Dan karena pembelajaran merdeka, kurikulum merdeka, guru juga sering melakukan pembiaran, jadi merasa siswa merdeka ya udah kita biarkan merdeka apa maunya begitu. Nah, sementara kan kalau sesuai dengan pemahaman kita ya yang sudah belajar ini, kurikulum merdeka itu kan artinya murid-murid itu merdeka berkreasi, merdeka menjalani proses pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat, sesuai dengan latar belakang anak tersebut. Jadi contohnya jika memang mereka dari keluarga seni, otomatis kan anak ini menonjol di bagian seni. Tetapi seperti saya nih, guru bahasa Inggris, sering sekali kadang saya memasakkan anak ini untuk pintar bahasa Inggris. Sementara kan itu kan sudah menyalahi kurikulum merdeka, seperti yang diajarkan, seperti kita terbentuk ini nih, kita guru sekarang ini kan memang kita dibentuk. Dulunya kan seperti itu, guru matematika memaksa kita untuk bisa matematika, guru bahasa Inggris memaksa kita untuk bisa bahasa Inggris. Nah, dengan ada kurikulum merdeka ini sebenarnya lebih bagus, lebih cocok dengan kehidupan anak sekarang, zaman sekarang, karena mereka bisa berkreasi semau mereka, tapi dalam koridor pada dampak yang berdampak positif begitu. Nah, itu jadi saya kebingungan, ini merdekanya di mana? Merdeka bertindak semaunya, kadang siswa merdeka membiarkan anak, kadang persepsi guru itu, ya kan kita kurikulum merdeka, biarkan saja anak mau gimana, mau belajar jalan-jalan, mau belajar keluar-keluar, tapi kan harusnya kan tetap dalam bimbingan kita, dalam pengawasan kita, begitu Bu yang saya sering kali merasa bingung, kecewa, begitu. Ini kira-kira nih dengan pembicaraan kita yang singkat ini, nanti di akhir pembicaraan kita tuh apa yang ingin Ibu dapatkan itu? Yang saya dapatkan, pengen saya menemukan satu cara agar persepsi kita sama tentang kurikulum merdeka ini. Jadi kita nggak berbeda persepsi, anak merasa merdeka segalanya, guru merasa melakukan pembiaran terhadap siswa dengan momok kata merdeka ini, ya udah anak merdeka begitu. Nah, sekarang saya coba ingin mencari informasi nih dari Ibu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif dianya, yang dikatakan merdeka itu tadi ya, aktif saat belajar itu seperti apa? Nah, ibaratnya gini, misalnya dia aktif itu, ketika saya belajar bahasa Inggris, dia langsung berkreasi, menemukan satu lagu bahasa Inggris, karena dia jiwanya seni, dia menemukan satu lagu bahasa Inggris yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan. Sekarang kan ada itu lagu-lagu bahasa Inggris yang berhubungan dengan materi kita tuh. Nah, dia berkreasi, berinovasi, menciptakan caranya sendiri, senyamannya sendiri untuk mencapai atau untuk bersinergi dengan materi yang saya sampaikan itu. Nah, jadi memang saya biarkan dia merdeka menemukan caranya untuk memahami materi yang saya sampaikan ini, bukan merdeka dia suka-suka kemana-mana. Ya, benar ya, nggak kategori merdeka bebas gitu ya. Nah, sekarang nih saya mau mencoba menggali informasi dari Bu Marlin. Menurut Ibu sekarang siswa dalam kurikulum merdeka nih, siswa yang dalam belajar, apa yang menyebabkan mereka itu kira-kira nggak merasa kurang paham atau nggak aktif, itu seperti apa itu? Nah, itu tadi menurut saya kurangnya pemahaman.
atau mungkin kurang sosialisasi ya. Jadi mereka kurang pemahaman. Jadi setiap siswa, setiap orang tua, setiap guru yang punya pemahaman masing-masing. Jadi membuat apa yang diharapkan dengan adanya kurikulum merdeka ini tidak tercapai, karena kita ibaratnya kita mencapai satu arah, jalannya berbeda-beda dan tujuannya berbeda-beda, jadi nggak ketemu. Iya, benar juga itu. Nah, berarti itu yang menjadi landasan Ibu Marlin ya untuk menjadikan anak-anak dapat belajar, memahami begitu ya, dapat memahami, mereka belajar dengan aktif ketika mereka nanti mengetahui apa saja maksud dari kurikulum merdeka itu. Nah, Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya nanti? Nah, rencana saya sudah pikirkan ini, bahwa mungkin ini perlu kolaborasi antara semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Nah, terutama saya mau diskusi dulu dengan kepala sekolah. Ini rencana kita ke depannya apa kira-kira, Bu? Karena dengan kejadian yang seperti ini, saya mau diskusi dengan kepala sekolah. Ada nggak yang kepala sekolah bisa kasih ide atau kasih tindakan, misalnya memfasilitasi, membuat seminar atau pertemuan-pertemuan begitu, atau mendatangkan pembicara yang lebih menguasai, lebih paham akan kurikulum merdeka ini. Jadi kita diberikan, sesama guru itu diberikan pengertian, satu persepsi tentang kurikulum merdeka ini. Dan yang kedua, saya berharap pihak sekolah juga memanggil orang tua. Jadi pada saat pertemuan itu nanti orang tua diberi sosialisasi tentang apa kurikulum merdeka ini. Jadi adanya Assalamualaikum Bu Suraya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Suci. Alhamdulillah saya kabarnya ya merasakan senang hari ini. Baik ya Bu Suraya, hari ini kita jadwal melaksanakan kucing ya Bu ya. Insya Allah kucing kita terlaksana melalui alur tirta dari awal. Saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira apa pembicaraan kita hari ini? Pembicaraan topiknya itu lebih ke apa ya, merasakan beban kerja yang cukup lumayan dirasakan sekarang ya, untuk guru-guru, terutama saya sendiri yang saya rasakan itu. Iya baik. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Bu ya, kira-kira nanti di akhir pembicaraan kita apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang saya ingin dapatkan yaitu nanti bagaimana untuk dapat membagi waktu antara kita di saat kita mengajar sebagai guru, di saat kita berperan sebagai ibu rumah tangga, di saat kita juga harus dapat menyelesaikan administrasi yang ada di banyaknya yang ada di dalam kegiatan kita sehari-hari. Contohnya kita harus menyelesaikan di PMM juga, kemudian belum lagi kita harus mempersiapkan apa saja yang harus kita persiapkan, bahan-bahan atau perangkat mengajar, modul ajar, itu yang harus kita persiapkan untuk di supervisi, seperti itu Ibu Suci. Iya baik, saya ingin mencari informasi sedikit dari Ibu Suraya. Menurut Ibu, bagaimana Ibu hilang lah. Nggak apa-apa, lanjut lah. Bingung ini Kak. Mulai dari menurut Kakak Ibu. ini bukan masalah murid ya? Masalah apa nih? beban kerja. Beban kerja. Jadi kan pertanyaannya apa ya? Dia agak ngayal. Ngayal ini, ngayal. Iya, karena Dia harus ada ini. Apa nih pertanyaannya lah, gitu lah. atau aku ke dia. Nggak bisa kan kamu ntar kan calling. Menurut- Oh iya, karena aku tadi udah observe ini ya. Menurut Ibu Suraya, Bagaimana cara mengatasinya? iya. Beban kerja intinya kan. Sekarang saya coba mencari informasi dari Ibu Suraya. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu mengatasi beban kerja yang menurut Ibu sudah banyak begini hari? Ya, kalau menurut saya cara untuk mengatasi beban kerja yang ada pada kita semua nih ya,
terutama saya sendiri yang saya hadapi sekarang ini, di mana beban kerja kita mengajar itu sudah full sekali, kemudian belum lagi kita harus menyelesaikan tahapan-tahapan administrasi, contohnya mungkin adanya kita harus mempersiapkan perangkat mengajar, modul ajar seperti itu ya, belum lagi media-media yang harus kita persiapkan, metode-metodenya, kemudian belum lagi kita harus mengisi mungkin di sini yang sangat dihadapi guru-guru yang terutama saat ini, yaitu mengisi PMM, kinerja, itu harus kita bisa membagikan waktu-waktunya. Nah, di saat kita mengajar, kita full mengajar, kita laksanakan. Kemudian setelah ada senggang waktu di saat kita di luar jam mengajar, kita akan dapat mengisi atau menyelesaikan administrasi apa saja yang kita perlu persiapkan. Kemudian juga jangan sampai kita mengabaikan atau kurang memberikan perhatian untuk keluarga kita, kepada anak, suami kita, seperti itu, dengan banyaknya beban kerja ini, seperti itu. Baik, menurut Ibu apa yang menyebabkan beban kerja itu merasa terlalu terbebani dalam pembelajaran ini saat ini? Saya merasakan itu mungkin pembagian waktu ya Bu ya. Nah, di sini pembagian waktu itu sangat diutamakan. Kita sebagai seorang guru harus pintar-pintar, apalagi ibu rumah tangga ya, harus pintar-pintar membagi waktu. Antara waktu kita bekerja, di mana pekerjaan itu kita harus dapat menyelesaikan, jangan sampai kita tunda-tunda pekerjaannya ya. Kemudian kita dapat menyelesaikan, mungkin ada persiapan untuk modul mengajar kita, modul ajar kita harus selesaikan, jangan sampai kita berleha-leha seperti itu ya Bu ya. Kemudian jangan sampai kita kurang perhatian terhadap keluarga, anak yang ada di rumah. Iya, baik. Berarti itu yang menjadi landasan Ibu ya Bu ya. Saya akan melanjutkan pertanyaan saya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya agar beban kerja ini berkurang? Nah, rencana saya ke depan yang pertama, saya mungkin dapat berkolaborasi. Di sini kita bekerja itu kalau sendiri itu kan terasa mungkin bebannya agak luar biasa ya. Tapi kalau kita berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan teman sejawat, kemudian adanya dukungan dari kepala sekolah dengan memberikan fasilitas, memberikan dukungan, menyiapkan fasilitas, mungkin contohnya adanya wifi di sekolah, dapat mempersiapkan seperti itu. Kemudian kita dapat mempersiapkan di saat kita mengajar, telah menyediakan infokus seperti itu, dengan mengajarkan siswa kita enak kalau sudah menggunakan media seperti itu. Dan kita pun rencananya yang ke depan nanti itu yang jelas kolaborasi bersama teman-teman sejawat. Iya, baik Ibu. Kira-kira kapan rencana itu akan dilakukan? Dalam waktu dekat ini, kurang lebih mungkin 1 minggu ke depan. Iya, baik. Baik Ibu, kita udah memasuki akhir percakapan. Pada titik percakapan ini, kalau di rating 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang di rating berapa? Kalau sekarang saya merasakan masih di rating 6. 6 ya Bu? Iya. Belum 7 berarti? Mau 6,5 gitu, mau ke tahap 7 ya Bu ya. Mau ke tahap 7. Baik Ibu, menurut saya Ibu sudah bisa menemukan solusinya sendiri dari persoalan Ibu yang tadi, dengan berpikir yang santai ya Bu ya. Baik Bu, saya rasa sampai di sini pembicaraan. Baik, terima kasih Bu Suci sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sampai di Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.